Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Masih dalam segmen belajar CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai automatic thoughts atau pikiran yang otomatis. Ya memang itu adalah awalan terapi. Jadi pasien biasanya ketika belajar atau mendapatkan treatment CBT, awal-awal mereka akan belajar untuk mengidentifikasi pikiran otomatisnya mereka. Apa sih yang terlintas di dalam benakku, apakah sih yang terlintas dalam pikiranku gitu ya, apa yang gue pikirin gitu ya. Tapi karena sifatnya otomatis, biasanya memang kita tidak terbiasa untuk capture pikiran kita sendiri. Padahal kalau dalam teori CBT, pendekatan CBT, si pikiran ini justru mempengaruhi emosi dan perilaku kita. Tapi karena kita nggak pernah bisa capture pikiran kita, akhirnya biasanya si masalah ini, masalah emosi atau masalah perilaku ini itu tetap selalu kembali lagi, tetap balik lagi, tetap balik lagi. So memang kita perlu mengubah, memodifikasi, merespons si pikiran kita ini. Gitu ya. Nanti pelan-pelan kita bahas di segmen CBT. Jadi teman-teman perlu stay tune, perlu ngikutin terus di Mind Institute ya. Tapi kalau kita fokuskan di video kali ini, kita mungkin melihat si pikiran otomatis ini tuh seberapa otomatis sih. Kenapa pilihan katanya si Beck ini, Aaron Beck ini bilangnya ini automatic thoughts? Karena memang begitu otomatis, begitu cepatnya pikiran ini muncul. Saya bilang kalau sama pasien saya, sebenarnya mungkin pikiran ini bisa kita sebut very very automatic thoughts. Karena saking cepatnya, saking otomatiknya, bener-bener ini di luar kesadaran kita. Makanya kalau teori populer misalnya dari Daniel Kahneman, dia bilang fast thinking versus slow thinking. Thinking fast apa fast thinking ya? Ya pokoknya gitu lah. Fast thinking versus slow thinking itu ada bukunya tuh. Karena memang sebegitu cepatnya pikiran ini. Sebegitu gitu. Sepersekian second gitu kali. Saking cepatnya mungkin saya lebih sukanya tadi ya very very automatic thoughts. Tapi jadi jelek ya, jadi mendingan automatic thoughts saja ya. Dan itu kalau dalam teori psikologi kadang-kadang disebut alam bawah sadar. Karena saking cepatnya kita sampai-sampai nggak sadar sama pikiran itu. Sehingga Sigmund Freud bilangnya ini unconscious gitu ya. Tapi kalau CBT nggak bilang conscious dan unconscious ya, nggak pakai terminologi khusus seperti itu. Cuma memang mirip lah, saking cepatnya, jadi seakan-akan kita kayak nggak sadar punya pikiran itu, gitu. Dan masalahnya nih ya, pikiran yang cepat itu, pikiran yang otomatis itu menentukan emosi kita kan, menentukan perilaku kita. Kalau kita berpikir, misalnya kita manggil teman di seberang jalan, "Woi," misalnya, terus dia ngelengos aja gitu ya, terus dalam pikiran kita, pikiran otomatis kita, pikiran cepat kita ini muncul. Wah, maksudnya dia apa? Dia nggak menghargai gue, dia ngerendahin gue. Gak mungkin emosi kita happy. Emosi kita pastilah kesel. Emosi kita pastilah marah. Gitu ya. Dan seketika kita marah, mungkin kita bisa teriakin, atau mungkin kita pendem, nanti besoknya ketemu dia kita marahin. Wah. Atau yang lainnya gitu ya. Tapi sekali lagi itu karena muncul pikiran itu, sebegitu aja, secepat itu gitu. Atau misalnya kita lagi WhatsApp, pasangan kita tuh tiba-tiba apa namanya, sorry sambil nunggu pasien nggak dibalas sekian menit padahal dia online, muncul pikiran kita, wah dia pasti selingkuh nih, dia pasti ada sesuatu, dia pasti punya pasangan idaman lain atau wanita idaman lain atau pria idaman lain. Kalau mikirnya gitu nggak mungkin kita happy kan, pasti kita cemas. That's why kenapa CBT menitik beratkan treatment pada pikiran otomatis itu, pada fast thinking itu. Sederhananya gini, si fast thinking itu kita arahin menjadi lebih lambat. Kita arahin ke slow thinking, di mana akan ada proses penggalian, kita coba analisa, kita coba gali penghayatan atau makna personal bagi dia. Kita kalau dalam CBT dibilangnya guided discovery gitu ya. Kita coba gali, kita cari kemungkinan lain gitu ya. Lalu kita bikin kesimpulan yang baru. Kita ubah dari fast thinking ke slow thinking. Gitu. So, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga jadi amal jariah buat kita semua. Dan nantikan segmen belajar CBT lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.